Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita berjumpa di kelas 5 lagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang kelima. Jadi inilah daftar materi kita hari ini. Ada 3, yang pertama pendahuluan, yang kedua otot manusia, dan yang terakhir evaluasi. Kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Untuk memulai pembelajaran, silakan kalian amati gambar-gambar berikut dengan baik. Kita mulai. Jadi di sana ada 3 gambar, 3 orang ya. Silakan kalian pahami, amati apa yang sedang mereka lakukan. Ya, benar. Jadi ketiga orang dalam gambar tersebut sedang bekerja. Mereka menggunakan tangan dan kaki atau tubuh mereka untuk bekerja. Nah, satu hal penting yang perlu diperhatikan dari ketiga orang ini adalah usia mereka. Jadi mereka sudah berusia lanjut atau tua. Nah, kenapa mereka masih bisa bekerja dengan baik? Padahal usia mereka sudah tua. Ya, karena mereka menggunakan tangan dan kaki mereka, tubuh mereka atau otot mereka dengan bijak. Ya, jadi ketika mereka merasa lelah, mereka istirahat yang cukup. Mereka tidak memaksakan otot mereka, otot-otot pada tubuh mereka, otot pada tangan, kaki, atau tubuh mereka untuk bekerja dengan keras. Mereka tidak memaksakannya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini tentang otot. Kita menuju ke topik yang kedua. Otot manusia. Silakan kalian amati gambar di samping. Jadi seperti penjelasan sebelumnya ya, di gambar tersebut mereka bekerja. Aktivitas mereka menggunakan otot. Nah, otot itu jadi sangat penting bagi manusia dan hewan. Kenapa? Karena semua gerakan dilakukan oleh otot sebagai organ gerak aktif. Jadi semua gerakan kita itu dilakukan oleh otot, ya. Lalu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Sekali lagi, alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jadi otot inilah yang menggerakkan tulang kita sehingga terjadi gerakan. Nah, otot itu bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Perhatikan gambar di samping. Jadi orang tersebut menarik lengan bawahnya, ditekuk lengan bawahnya. Sikunya ditekuk ya, lengan bawahnya ditarik, sehingga otot-otot lengannya, lengan atas dan lengan bawahnya itu mengeras. Memendek dia ototnya, ditarik, memendek, dia mengeras. Itu namanya kontraksi. Ya. Kemudian orang ini melepaskan tangannya ini atau diluruskan tangannya, dibuat santai otot-ototnya itu. Nah, itu namanya relaksasi atau rileks. Ya, jadi bekerja dengan kontraksi dan relaksasi. Ya, seperti gerakan menarik lalu dilepaskan, itu adalah contoh dari kontraksi dan relaksasi. Jadi ketika kontraksi, ototnya memendek, ya, mengeras dia. Tapi ketika relaksasi, ototnya memanjang, tapi lebih santai
ototnya. Lebih lemas dia ototnya, dilemaskan ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke fungsi otot pada manusia. Nah, ini sedikit saja dulu, nanti akan dibahas lebih lanjut tentang fungsi otot ini. Jadi yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, memegang. Untuk kalian, menulis juga pakai otot. Ya, semua gerakan kita memakai otot. Itulah yang membuat otot itu penting sekali. Yang kedua, atau nomor B, menggerakkan jantung. Jantung adalah salah satu organ utama kita. Ya, jantung tidak pernah berhenti bekerja karena dia digerakkan oleh otot khusus. Yang ketiga, atau nomor C, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Jadi pembuluh darah kita, tadi jantung juga ya yang mengalirkan darah itu, pembuluh darah kita itu bekerja dibantu oleh otot. Sehingga tubuh kita ya cukup nutrisi dan oksigen. Karena kan darah itu mengalirkan nutrisi dan oksigen. Dia terus mengalir tuh karena dibantu otot. Gerakannya, gerakan pembuluh darahnya. Gerakan jantungnya juga. Kita masuk ke macam-macam otot. Ternyata otot ada 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Yang nomor B, otot lurik. Kemudian terakhir, otot jantung. Ya, silakan diingat. Boleh dicatat. Kita lanjut dulu. Yang pertama, otot polos. Kita bahas dengan lengkap sekarang. Nah, silakan amati gambar-gambar berikut. Ilustrasi berikut ya. Silakan diamati. Apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut. Ya, itu namanya merinding. Jadi dua orang ini sedang merinding. Entah karena dia terharu, entah karena dia takut, dia merinding. Akibatnya bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Di tangan, di leher begitu berdiri sendiri tanpa diperintah oleh otaknya. Ya, begitu ada perasaan-perasaan terharu atau takut ini, dia berdiri sendiri. Lanjut. Ya, apa yang terjadi pada orang ini? Ya, ketika ada sinar matahari yang datang mengenai wajah orang-orang ini, ya, matanya itu mengecil pupilnya. Ya, salah satu bagian dari mata bernama pupil. Jadi ketika ada sinar yang cukup terik atau menyilaukan, ya, sedang silau orang-orang ini, menyilaukan, pupilnya akan mengecil sendiri tanpa diperintah oleh otak kita, sehingga mata itu tidak terlalu silau. Seperti tadi merinding, bulunya berdiri sendiri, kemudian pupilnya mengecil sendiri, membesar sendiri. Nah, itu sebenarnya dibantu oleh otot, namanya otot polos. Ya. Jadi otot polos itu bekerja tidak dipengaruhi oleh otak. Bekerjanya tidak sadar, tidak atas perintah dari otak kita. Dia bekerja sendiri saja. Bisa dimengerti ya? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Otot polos. Jadi otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong. Sekali lagi, gelendong. Di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Perhatikan saja gambar di bawah ya. Begitulah yang bernama gelendong. Jadi ujungnya runcing, kemudian di tengahnya itu kembang, begitu ada kembung. Kemudian ada satu inti sel di tengah. Kalau kamu mengiris mangga begitu ya. Nah, seperti itulah dia bentuknya. Bisa ya? Kemudian lokasinya. Perhatikan gambar pertama. Itu kan hati, lambung, usus. Nah, di sana letak otot polos ini. Seperti dijelaskan tadi, dia ada di organ dalam. Kita lihat ya ciri-cirinya. Nomor 1,
kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang nomor B, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Ingat baik-baik, gelendong. Yang nomor 3 atau nomor C, terletak pada organ dalam. Seperti gambar 1 ya. Itu kan organ dalam ya, hati, lambung, usus, ada ginjal. Itu kan organ dalam di dalam tubuh kita. Nah, di sanalah letak dari otot polos ini. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Perhatikan gambar kedua. Ya, satu saja inti selnya. Ada di tengah. Nomor E, pergerakannya dari otot polos lambat dan tidak mudah lelah. Jadi otot polos itu bekerjanya lambat tapi tidak mudah lelah. Ya, karena ini organ dalam yang harus terus bekerja. Begitu ada tugas, ya dia harus bekerja. Contohnya lambung, ketika ada makanan masuk, dia harus mengaduk-aduk makanannya sendiri tanpa disuruh oleh otak. Ya, tanpa disuruh oleh otak. Seperti tadi bulu merinding berdiri itu karena ada otot pada kulit kita yang membuat bulu itu merinding sendiri, berdiri sendiri. Lambung juga begitu. Ketika ada makanan masuk, otomatis dia bekerja tanpa disuruh otak mengaduk-aduk makanan. Ginjal kita juga memproses air kencing atau air kemih atau air seni itu bekerja secara otomatis. Makanya kita tidak pernah sadar ada ginjal di bagian bawah tulang rusuk kita. Sepasang ginjalnya, tidak pernah terasa dia bekerja. Karena dia bekerjanya secara tidak sadar. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Saraf otonom itulah saraf tidak sadar. Yang selanjutnya nomor G, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Ya, jadi peredaran darah ada, otot polosnya, makanya pembuluh darahnya bekerja sendiri seperti itu. Pada bagian usus, dia akan mencerna makanan ya ususnya. Pernah diperintah nggak? Usus kamu bekerja dong, cerna makanan ini, kan tidak pernah. Atau otaknya diarahkan untuk mempengaruhi usus untuk bekerja mencerna makanan, kan tidak bisa. Jadi usus itu bekerja sendiri karena dibantu oleh otot polos. Yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Tidak sadar ya. Silahkan kalian pause atau jeda sejenak, kalian catat boleh ya, dipahami juga boleh. Pokoknya yang penting kalian paham materi ini. Kita lanjut ke otot berikutnya. Otot lurik. Amati ilustrasi di bawah ini. Ya, yang pertama orang sedang bermain bola. Dan yang kedua sedang makan. Nah, lihat gambar 1. Apakah kaki anak tersebut bekerja sendiri tanpa diperintah otak? Atau dia diarahkan oleh otak untuk menendang dan berlari? Ya, dia diperintahkan oleh otak kita untuk menendang bola tersebut. Juga anak yang sedang makan, dia diperintahkan tangannya untuk mengambil makanan menggunakan sendok atau garpu. Apalagi nomor 1 ya, kakinya itu terus dilatih agar cepat menerima perintah dari otaknya. Dan juga dia sempurna itu gerakannya, terus dilatih ya. Jadi itu atas perintah dari otak. Itulah fungsi dari otot lurik. Jadi dia bekerja secara sadar untuk menggerakkan tubuh kita. Kita bahas lebih lanjut. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Ya karena menempel pada rangka. Dinamakan juga otot lurik. Kenapa? Karena dia ada sisi gelap, ada sisi terang. Ya, berselang-seling. Jadi begitulah bentuk dari otot lurik ini. Ada sisi gelap terangnya, berselang-seling. Beda dengan otot polos ya. Silahkan perhatikan gambar 1, itu adalah contoh letak dari otot lurik. Jadi menempel pada rangka ya.
ini menempel pada rangka anggota gerak, anggota gerak atas, yaitu tangan kita. Ada di lengannya, ada di tulang hastanya, seperti itu. Kita sekarang bahas ciri-ciri dari otot lurik. Yang pertama, bentuknya silindris. Silindris bisa dimengerti seperti baterai, tapi ini panjang, dengan garis gelap terang. Sekali lagi, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Nomor B, melekat pada rangka. Kalau tadi otot polosnya ini ada pada organ dalam, kalau ini menempel pada rangka. Nomor C, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Ya, diarahkan dia, kakinya untuk menendang, diarahkan oleh otak kita. Nomor D, cepat dan mudah lelah. Ya, begitu ditarik begini cepat sekali gerakannya, tapi dia mudah lelah. Dia perlu istirahat. Nomor E, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Perhatikan saja gambarnya itu, kan panjang dia, ya, belum usai itu. Gambar duanya. Jadi dia panjang, bentuknya silindris atau seperti baterai, tapi panjang. Kemudian memiliki banyak inti sel. Nomor F, mempunyai pigmen mioglobin. Nomor G, inti sel yang berada di tepi. Ya, tuh perhatikan saja gambarnya. Ada di tepi inti selnya. Beda sedikit dengan otot polos ya. Otot polos bentuknya gelendong. Ini silindris seperti baterai tapi panjang. Kalau otot polos intinya hanya satu di tengah, tapi ini intinya banyak ada di tepi. Ya, silahkan dicatat. Pause atau jeda sejenak. Ketika selesai, kalian sudah paham, lanjutkan. Kita bahas otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Amati ilustrasi di bawah ini. Ya, itu adalah jantung manusia. Kalian juga bisa coba menyentuh dada kalian di bagian tengah, agak ke kiri sedikit. Ya, agak ke kiri sedikit. Tengah, agak ke kiri sedikit. Rasakan detakannya. Ya, itulah jantung kalian. Nah, jantung ini tidak pernah berhenti bekerja ya. Mau kalian tidur, mau sadar kalian, jantungnya akan tetap berdetak selama kalian hidup. Kita bahas lebih lanjut. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalau jantung ini beristirahat, kamu akan atau kita akan mati. Jadi dia bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang. Ini kan seperti otot lurik. Dan inti sel yang berada di tengah, tapi seperti otot polos juga. Intinya satu dan di tengah, seperti otot polos. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Ya, tidak sadar maksudnya ya. Sama seperti otot polos, tidak sadar. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Silakan amati gambarnya di sana. Jadi kalau tadi otot luriknya itu silindris, begitu memanjang. Nah, kalau ini bercabang-cabang. Kita lihat ciri-cirinya. Nomor 1, otot jantung berbentuk silindris. Ya, tapi memiliki percabangan. Nah, itu nomor B ya, memiliki percabangan. Beda dengan otot lurik. Nomor C, otot jantung terletak pada jantung, jadi hanya ada pada jantung. Nomor D, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, sekarang seperti otot polos. Nomor E, bekerja tanpa kesadaran manusia. Nomor F, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Silakan dicatat atau dipahami. Ketika selesai, videonya bisa dilanjutkan. Nah, untuk melatih kemampuan kalian tentang jenis-jenis otot ini, silakan lakukan kegiatan berikut bersama-sama ya. Silakan dipikir dulu, itu otot polos yang mana contohnya pada tubuh manusia di samping. Beri tanda panah atau garis.
kita bahas ya. Nah, itu di lengannya. Lengan kan ada rangkanya di sana. Ototnya menempel pada rangka. Maka itu adalah otot lurik. Kita cari contoh otot polos sekarang. Otot polos di mana letaknya? Ya, di organ dalam. Nah, itu salah satunya. Kira-kira itu di ginjalnya. Walaupun tidak terlihat ginjalnya ya. Ginjal itu ada di tulang rusuk bagian bawah. Masih terlindung sedikit. Ya, itu di sana ada otot polos. Sekarang lihat otot jantung ya, di jantung. Tuh ya. Nah, jawabannya boleh lebih dari satu. Contohnya otot lurik. Kan ada pada paha kita juga, otot lurik ya. Otot polos juga ada pada paru-paru. Itu bronchiolus di dalam paru-paru, nanti dipelajari ketika kita belajar sistem pernapasan, ada namanya bronchiolus. Itu gerakannya diatur oleh otot polos. Kita lanjut ya. Nah, untuk memahami materi ini ya dengan baik, simaklah audiobook berikut. Pahami isinya. Oh ya, sebelum ke audiobooknya, bagaimana jika otot kita bermasalah atau sakit? Ya, bagaimana kalau otot kita bermasalah atau sakit? Ya, maka kerja kita, aktivitas kita akan terganggu. Karena otot ini banyak fungsinya. Jadi audiobook yang akan kita dengarkan ini tentang fungsi-fungsi otot. Ya, silahkan simak dengan baik. Kita mulai. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Ya, gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh, respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat
untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Sekarang waktunya bagi kalian untuk berkreasi. Jadi di sini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Kita lihat yang pertama. Jadi buatlah gambar cover bacaan di atas. Maksudnya bacaan tadi ya. Otot manusia. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada pada cover? Nah, tugasnya kan membuat cover. Masih ingat tidak membuat cover ini? Ya, pasti masih ingat ya. Cover adalah sampul buku. Nah, kunci membuat cover. 1. Benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Jadi kalian baca berulang-ulang sampai paham isinya, sehingga tergambar suasana. Kalau ada tokohnya ya, jumlah tokohnya berapa, suasananya sedih apa senang, ya, atau apa saja yang terkait dengan isi gambar nantinya. Nomor 2, tentukan desain background atau latar. Ya, jadi buat desainnya itu. Nanti kita bahas. Nah, ada 2 macam desain dalam membuat cover. Yaitu ya. Itu dia. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Jadi tidak ada gambar, boleh. Itu juga cover. Ya, jadi supaya tidak terganggu mata pembacanya, tidak sibuk mata pembacanya ya. Dengan gambar-gambar, dia fokus pada tulisannya. Isi dari tulisannya itu supaya menggambarkan isi bukunya. Yang selanjutnya, desain penuh warna dan gambar. Nah, untuk membantu pembaca lebih memahami isi bukunya, lebih membayangkan, ya, lebih bisa membayangkan. Bukan sekedar membaca, dia diberikan gambar dan warna-warni agar lebih bagus. Silakan kalian pilih mau cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan sederhana, atau desain penuh warna dan gambar. Keduanya boleh. Bisa dimengerti? Jadi ini sekali lagi ya, yang dibuat itu adalah buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Ya. Baca baik-baik ya, ada di aplikasi Edu Peduli di bagian bawah. Ada juga di buku kalian. Silakan dibaca berulang kali sampai paham, baru bisa membuat covernya. Mau latarnya putih dengan tulisan sederhana atau dengan gambar dan warna, boleh saja. Bisa dimengerti? Silakan kerjakan dengan baik. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Ini tugas kedua. Kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Ya, dengan bahan kawat. Buatlah seperti contoh berikut. Ya, bisa mengerti? Ada 2 contoh di sana. Nah, di sini kan bahannya kawat. Nah, kalian bisa cari alternatif lain kalau sulit ketemu kawat. Ya, bisa saja. Yang penting kalian mengerti. Nah, misalnya kan sudah dibuat rangkanya. Sekarang untuk membuat ototnya bisa kalian pakai plastisine misalnya. Yang penting kalian paham maksudnya di mana otot-otot itu ada. Kalau dia misalnya otot polos, kalian beri warna plastisine yang agak cerah. Kalau otot lurik, kalian beri yang agak gelapan sedikit. Seperti itu boleh. Ya. Kalau gambar nomor 1 kan dia murni pakai kawat. Nah, nomor B-nya kan tidak ada ototnya itu. Kalian bisa tempeli plastisine untuk lebih bagus bentuk tugasnya. Bisa dimengerti ya? Kerjakan tugas ini dengan baik. Bisa di-pause atau jeda videonya. Ketika selesai, silahkan lanjut. Kita masuk ke
Topik yang terakhir yaitu evaluasi. Silahkan cek di aplikasi Edu Pedulinya. Ada games di bagian bawah atau quiz, silahkan dikerjakan. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini kalian bisa serap dengan baik. Jika belum, silahkan kalian ulang saja videonya. Itulah bagusnya belajar secara online, ya. Bisa kalian ulang dengan beberapa kali ulang sampai kalian benar-benar paham. Jaga juga kesehatan kalian sehingga kita bisa berjumpa di video berikutnya. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa.